kita menamakannya klinik lah ya gitu. Jadi naik ke kelas 3 itu harus sudah lancar Quran. Nah, kelas 3 di kelas 3, 4, 5, 6 seandainya ada yang belum lancar baca Quran, masuk klinik wajib gitu. Oh, masuk lagi klinik diobati ya Kak. Ya, cuman nanti kita rencananya akan membuka kelas khusus tahosus gitu ya, pada tahfidz gitu, hafalan. Nggak ada kayak. Hampir nggak ada loh ya. Oke. Dari anak saya yang pertama sampai yang terakhir. Oh, anak pertama sampai yang terakhir sekolahkan di sini ya, luar biasa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih bersama Kak Irfan di channel YouTube Review Sekolah. Yuk, yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Channel YouTube Review Sekolah yang akan membahas sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat. Nah, kali ini Kak Irfan sekarang ada di Kota Tasikmalaya. Tepatnya berada di SD Al-Mutakin Kota Tasikmalaya. Bagaimana keseruannya? Sekarang kita langsung ketemu sama Bapak Kepala Sekolahnya. Ayo. Nah, Kak Irfan sekarang udah sama Pak Otang selaku Kepala Sekolah dari SD Al-Mutakin. Pak Otang, makasih banyak. Ya, sama-sama. Kak Irfan udah sempat berkesempatan untuk mereview SD Al-Mutakin. Kita lepas masker ya, Pak? Iya, boleh. Siap, oke. Pak Otang, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Luar biasa, Pak. Sejuk, Pak. Hawa dari SD Al-Mutakin. Ya, mudah-mudahan oksigennya lebih banyak di sini. Oksigennya pepohonan di sini rindang banget. Di belakang tadi ada beberapa spot-spot ya banyak hijau-hijauan lah Pak ya. Iya. Visinya di sini diantaranya adalah peduli lingkungan. Peduli lingkungan anak-anak. Ya, jadi anak-anak peduli terhadap lingkungan, terhadap tumbuh-tumbuhan yang ada di sini, pemeliharaannya juga diantaranya oleh anak-anak. Luar biasa. Oke, Pak, Kak Irfan pengen nanya nih, sejarah dari SD Al-Mutakin itu apa sih Pak? Apa sejarah berdirinya kapan dan kenapa dinamakan SD Al-Mutakin? Ya, gitu. Jadi SD Al-Mutakin itu memang awal berdirinya berdasarkan beberapa ide dari pimpinan kita di yayasan dan lembaga Islam Al-Mutakin, bahwa memang di Tasikmalaya waktu itu belum ada sekolah full day, sekolah full day, sehingga pada tahun 1996, 1996, wih, berarti udah remaja ya Pak, udah 20, hampir 3, berapa 23 ya udah luar biasa, udah remaja ya. Alhamdulillah. Benar-benar. Kemudian bertepatan langsung sekolah di sini alamatnya. Iya, memang langsung di sini ya, langsung. Pertama berdirinya memang RA Al-Mutakin. RA Al-Mutakin. Di sana. Jadi kemudian SD di sini, dari awal juga di sini. Ya. Dan kami menamakan Al-Mutakin, mudah-mudahan dengan lembaga ini, dengan dikondisikan nama Al-Mutakin, mudah-mudahan betul-betul mencetak generasi-generasi yang mutakin, generasi yang takwa. Takwa gitu. Ya, benar. Jadi filosofinya itu juga ya Pak ya. Betul. Benar. Nah, Kak Irfan lihat tadi di sini fasilitas kelas dan laboratoriumnya, ada laboratorium apa aja dan ada fasilitas apa aja sih Pak di SD Al-Mutakin? Alhamdulillah ya. Jadi kalau fasilitas memang sampai sekarang juga masih terus melengkapi. Di antaranya yang kami sedang intensifkan ya, itu perpustakaan, kemudian ada media center ya, atau mini theater lah. Mini theaternya ya, udah masuk ke digital ya. Kemudian juga lab, alhamdulillah ya, lab komputer sudah ada 2. Insya Allah mudah-mudahan 30 rombel ini bisa bergiliran lah gitu ya. Mereka bisa bergiliran langsung, praktek langsung di lab komputer itu. Di samping juga ruang-ruang UKS dan yang lainnya, alhamdulillah fasilitas-fasilitas sedang kami terus lengkapi lah sesuai dengan kebutuhan, apalagi di masa pandemi sekarang. Dan masa pandemi ya. Oke. Tadi kan itu berapa fasilitasnya ya Pak ya? Nah, kalau boleh tahu ada ekstrakurikuler apa aja, ekstrakurikuler dan kegiatan apa aja sih di SD Al-Mutakin ini? Ya. Alhamdulillah kalau ekstrakurikuler itu kurang lebih sebelum pandemi memang kita sudah ada kurang lebih 11 lah ya, 11 ekstrakurikuler ya, ada 11 kurang lebih ekstrakurikuler yang sudah kami laksanakan. Itu biasanya pada hari Kamis ya, di antaranya ada bulu tangkis, ada voli, ada futsal ya, kemudian ada
klub-klub ya. Klub ya. Oh, Ya, klub-klub juga matematika, IPA, Wih. tahfidz ya. Hafiz juga. Kemudian klub Al-Qur'an khusus gitu ya. Khusus. Atau ekstrakurikuler Al-Qur'an. Oh. Dan itu dilaksanakan Kamis dengan Sabtu. Kamis dengan Sabtu. Kamis dengan Sabtu. Oke. Tapi Supaya- kalau kegiatan ya. sekolahnya itu dari Senin sampai Jumat. Nah, kalau kegiatan sekolah Senin sampai Jumat, Cuma sekolah-sekolah Ya, sampai Sabtu ya. sampai Sabtu ya. Oke, Termasuk juga yang wajib biasa itu pramuka, ekstrakurikuler Oke. pramuka itu biasanya Hmm. bergantian pada hari Kamis dengan ekstrakurikuler yang lain. Gitu. Ya, Luar biasa ya. Karena Banyak memang 11. kita tidak mengundang guru ekstrakurikuler dari yang lain karena Oh. guru dari sini aja sudah Udah. 71 orang lah. Wih. Ya, karena Guru memang kita jumlahnya satu 71 kelas ya? 2 orang rata-rata minimal. Oke Satu ya. kelas 2 orang, Benar. kalau kelas 1 kelas 2 itu 3 orang. 3 orang. Karena pendampingannya Ya, harus ekstra pasti. gitu Benar, ya. benar. Oke. Jadi kalau boleh sobat review sekolah tahu di sini kelas 1-nya itu ada 2 orang pendamping ya, Pak ya. Dan Iya. kelas 3 kelas Kelas 1 1-nya 2 itu 3. 2 atau 3 ya. 3 orang. Oh, ya. 3 orang dan Kalau kelas 2, kelas 3 ke atas itu 2 orang. 2 orang. Oke, Ya, oke. satu kelas 2 orang. Jadi jumlah gurunya itu ada 71 ya, Pak? Ya, Wih. dengan Dan guru kunjung lah. guru kunjung ya. Oh, luar biasa. Dan kalau jumlah keseluruhan siswa sekarang berapa sih, Pak? Sekarang Untuk itu tahun 867. 870-an. 800 ya, Luar biasa, luar biasa. Nah, Kak Ivan boleh tanya sedikit nih. Tadi Kak Ivan lihat ada klinik Al-Qur'an, Pak. Oh iya, betul. Itu klinik Al-Qur'an tuh seperti apa sih, Pak? Ya memang berawal kita menamakannya klinik lah ya gitu. Jadi yang namanya klinik itu lebih cenderung kepada pengobatan Iya, gitu ya. benar-benar. Lebih Nah, kita dengar klinik lah, pengobatan Betul, ya. iya betul. Karena memang di antara yang kurang misalnya ya target kita kan punya target. Kelas 2 itu sudah harus betul-betul hafal. Oke. Juz. 30 misalnya ya, terus Al-Qur'annya sudah lancar. Oh. Jadi naik ke kelas 3 itu harus sudah lancar Quran. Quran. Nah, di kelas Luar 3, biasa. di kelas 3, 4, 5, 6 seandainya ada yang belum lancar baca Quran, masuk klinik wajib gitu. Oh, masuk lagi klinik diobati ya, Kak. Diobati di Pengobatan sana. untuk Ya, ini waktunya waktu istirahat. Oh, waktu istirahat. Jadi Oh, tidak oke. mengganggu Ganggu jam pelajaran pelajaran yang ya. lain. Oke. Ya. Dan di klinik Al-Qur'an sini nggak hanya siswanya ya, Pak ya, Iya, tapi betul. juga gurunya pun Betul, kalau betul. misalnya ada yang lupa Ya. ya harus ke klinik juga ya. Betul, karena biasa kita nih, 3 bulan subhanallah. sekali yayasan kita mengadakan monep gitu ya oke, untuk oke. tahfidz dan Tahfidz. baca Al-Qur'an. Oh, Makanya subhanallah. wajib gurunya Wajib juga. ya? Iya, wajib Luar gurunya biasa. juga. Nah, tadi Kak Ivan lihat juga beberapa lab komputer, terus ada lagi perpustakaan, Iya, terus ada lagi klinik, terus di belakang itu tadi ada berapa kayak apa ya, semacam kayak tanam menanam ini, Pak? Apa? Oh iya, ini, betul. hidroponik. Karena hidroponik. memang kita alhamdulillah tahun kemarin itu sudah masuk Adiwiyata provinsi, Provinsi ya? Wih, sudah masuk ke Ya, provinsi loh. Nah, sekarang kita sedang melaju ke nasional, Wah, gitu ya. subhanallah. Nah, Tingkat nasional. di antaranya memang dalam Adiwiyata itu bagus sekali lah ya, bagus sekali karena di antara syarat sekolah Adiwiyata itu ada hutan sekolah, Oh, oke. ya, ada kebun sekolah, Kebun sekolah, ya, iya, makanya. ada toga, tanaman obat keluarga, Oh, gitu ya. tanaman obat Jadi, keluarga. Iya, betul. Jadi itu harus tidak hanya hijau ya, Iya, tidak hanya hijau, benar-benar. tapi harus kebun sekolahnya di mana, Ada ditata gitu ya. ya. Sebenarnya itu untuk pendidikan anak. Oh, Iya, di sana ada tanaman ini aja, nama tanamannya harus tahu anak-anak. Karena sekarang anak-anak jarang Iya, sekali. Benar-benar. Ini tanaman apa gitu Iya, ya. benar-benar. Makanya kita sering memberi nama-nama seperti itulah di tanam. Oke. Nah, rencananya di depan kita akan membuat kebun hutan sekolah. Oh, ada hutan sekolah. Nah, Jadi nggak hanya di belakang ya, Pak? ya, Tapi jadi di depan juga tanaman-tanaman coba ya. hutan di sana sudah kita tanam jangan Tanam. jati, Jati ya, seperti itu ya. Wis, luar biasa ya. Tadi Kak Ivan pada saat masuk disuguhi sama piala, Pak. Pada saat datang, Iya, wih, iya. pialanya gede-gede nih, Iya, Pak. iya, insya Apa sih Allah. Pak prestasi-prestasi dari mulai dari tahun 96 sampai Iya. sekarang yang ini gitu, yang Iya. paling membanggakan. Iya betul ya, alhamdulillah di samping kita juga visi kita adalah kesolehan terutama ya, unggul dalam kesolehan, kemudian prestasi ya, inovasi dan peduli lingkungan. Wis. Nah, kita juga tetap emang kesolehan yang paling utama gitu Iya, ya, iya. dengan pembiasaan-pembiasaan seperti Pasti, ini. pasti. Mudah-mudahan itu 6 tahun di sini dengan pembiasaan ini soleh. Kemudian Iya. prestasi juga akademik dan non akademik kami capai, alhamdulillah ya. Dari tahun 96 alhamdulillah, kenapa sampai mungkin sebesar ini karena diantaranya dari prestasi-prestasi yang kami peroleh ya. Luar biasa. Jadi nggak kehitung Pak kayaknya. alhamdulillah betul ya. Luar biasa. Diantaranya yang baru-baru inilah Baru-baru ya, ini yang apa, Pak? baru-baru ini alhamdulillah kita kemarin
juara di KSN, kompetisi sains nasional. Oh, kompetisi sains nasional ya. Tapi baru tahun ini baru mendapatkan perak gitu, yang kedua gitu. Subhanallah, tingkat nasional ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Gitu. Mudah-mudahan doanya aja ke depan kita sampai mendapatkan emas gitu ya. Dari mulai olahraga pun ada juga ya. Dari olahraga kemarin baru saja pulang anak dari Kalisa ya, dari Surabaya. Anak-anak dia sudah beberapa menjuri renang tingkat nasional juga. Alhamdulillah kemarin juara kedua dan ketiga dari dua gaya gitulah, dari dua gaya gitu ya. Biasa ya, jadi nggak. Kemudian sebelumnya memang waktu LPMP mengadakan lomba dongeng ya, alhamdulillah juara ke-1 kemarin ya. Nah, cuma itu tingkat provinsi kan? Provinsi. Ya, tingkat provinsi ya. Pak, dalam 1 tahun itu kan pasti di sekolah suka ngadain acara ya Pak? Ada acara macam-macam lah. Kalau di SD Al-Mutakin acaranya apa aja sih Pak? Iya. Gitu. Banyak sebenarnya kalau acara-acara, ada acara PHBI, ada PHBN, kita juga seperti kemarin kita misalnya mengadakan suatu acara yang gebiar Robiul Awal lah gitu Robiul Awal. Nah, ini masih ada terpampang. Masih ada ya. Ya, we love you ya Rasulullah gitu ya. Itu gebiar semua anak-anak ya. Sampai ada lomba-lombanya juga. Kemudian ada di sini yang biasa kita lakukan tiap tahun adalah Creative Day dan Pasak Day. Pasak Day itu apa sih Pak? Creative Day itu adalah lomba-lomba kreativitas anak-anak. Oh, oke. Internal berarti ya Pak? Internal. Ya, kalau Pasak Day sama juga ini Festival Anak Soleh gitu. Oh, Festival Anak Soleh Fasi ya, benar. Ya, Festival Anak Soleh ya. Jadi anak-anak itu lebih yang Islami gitu ya, kegiatan-kegiatan. Lomba dakwah, lomba pidato gitu, lomba mengaji. Nah, untuk guru-gurunya besok insya Allah tanggal 25 kita akan memperingati HGN, Hari Guru Nasional. Oh iya, tanggal 25 November ya, Hari Guru Nasional. Itu bersama dengan komite, kami mengadakan lomba-lomba juga untuk guru-gurunya ya. Dan alhamdulillah komite di sini sangat mendukung ya. Setiap program, setiap kegiatan yang ada di sini. Alhamdulillah ya Pak, dapat dukungan juga dari komite ya. Nah Pak, Kak Irfan penasaran nih, berapa sih Pak biaya pendaftaran masuk SD Al-Mutakin? Memang tiap tahun agak beragam ya untuk pendaftaran karena disesuaikan dengan perkembangan. Nah, untuk tahun ini insya Allah 360.000 untuk biaya pendaftarannya ya. Itu karena kenapa ada biaya pendaftaran? Kita di sini mewajibkan anak untuk tes psikolog. Oh, tes psikologi. Jadi masuk sini ada tes kematangan ya. Anak yang belum matang ya terpaksa kita tolak dulu. Iya, benar. Ya. Karena memang nanti susah kalau itu kelihatan sekali di kelas 3 nanti. Oh, ada tes psikolog dan ada tes penjajagan kalau di sini. Penjajagan. Ya, penjajagan. Bukan tes lah, itu penjajagan. Ada penjajagan baca ikro dan baca tulis ya. Kemudian berhitung. Oh, berhitung. Nah, jadi itu buat apa? Nah, ini memang tidak menentukan kelulusan di sini gitu ya. Kalau yang menentukan itu kematangan yang paling menentukan. Hanya penjajagan ini nanti buat guru-guru kelas 1. Oh. Ini bacanya sudah sampai mana? Baca 1 atau baca 2 atau belum bisa baca sama sekali. Terus ini ikronya ya, Qurannya sudah sampai mana? Jadi nanti pendampingannya berbeda gitu. Iya, benar-benar. Ya. Luar biasa ya. Berarti dari gurunya pun ada ini ya. Mudah-mudahan istiqomah lah. Oke. Berarti sekitar segitu ya Pak ya? Betulan Kak Irfan ya. Tahun ini untuk tahun ajaran 2022-2023 ya. Kita sudah membuka dari sekarang. Sudah membuka ya Pak ya? Iya, sudah tahun 2022 dan 2023 udah sampai kapan sih Pak? Sudah mulai dari tanggal 8 kemarin. Oh, 8 November kemarin. Luar biasa nih, jangan sampai kehabisan kuota lah ya. Betul. Memang ini agak panjang kalau gelombang 1 ya. Sampai bulan April kurang lebih. Ada berapa gelombang ya Pak? Ada gelombang 1 dan gelombang 2? Ya, gelombang 2. Cuma biasanya kalau gelombang 1 sudah penuh, udah dibuka ada lagi ya. Oke. Jadi buat orang tua yang mau mendaftarkan anaknya di SD Al-Mutakin, ayo jangan sampai kehabisan gelombang ya Pak. Lah, karena memang kuota kita terbatas. Benar. Jadi kita tidak membuka lagi ruangan kelas baru dulu ya. Cuma nanti kita rencananya akan membuka kelas khusus tahosus gitu ya, pada tahfidz gitu, hafalan gitu. Oke. Nah, Pak, tadi Kak Irfan lihat-lihat ke kelas nih. Pada saat azan, siswa-siswa
berbaris bersama guru-gurunya. Iya, itu sholatnya di kelas ya Pak berarti ya? Ya, memang kalau sementara sekarang selama pandemi ini dibimbing langsung oleh guru kelas dan wali kelas masing-masing di kelas. Kalau biasanya mereka dibimbingnya di masjid. Oh, jadi pada saat azan pun break langsung berjajar ke masjid berjajar ke masjid seperti itu. Cuma karena saat pandemi jadi di kelas. Ya, betul. Kenapa harus dengan gurunya? Karena supaya bisa mengontrol wudunya gitu ya. Bisa mengontrol wudunya. Kita mudah-mudahan membiasakan ini anak-anak itu setiap mau kemanapun sudah punya wudhu lah gitu. Pasti. Wah, jaga ini ya Pak, benar-benar. Nah, tadi juga pada saat Kak Ivan lihat pada saat masuk kelas berdoa dulu, terus setelah berdoa wudhu lagi ya Pak ya, untuk doa sholat duha ya Pak ya. Iya, betul. Itu udah kegiatan berarti 30 menit sebelum KBM ada juga kegiatannya Pak. Apa aja sih kegiatan sebelum KBM Pak? Jadi sebelum KBM jam 8 ya. Jadi kita 7.30 itu sudah mulai gitu, sudah mulai kegiatan. Jadi yang 30 menit itu 7.30 sampai jam 8 kita gunakan untuk doa, kemudian Asmaul Husna, serempak semuanya. Setelah itu wudhu, sholat duha, doa setelah doa sholat duha ya. Kemudian ada murojaah gitu ya, murojaah hafalan. Nah itu kegiatan rutin yang di jam ke-0 namanya. Dari Senin sampai Jumat ya Pak ya, itu kegiatan pasti itu ya. Betul. Subhanallah. Dan perbedaan saat pandemi itu kan sekarang pada saat pandemi sekolahnya yang shift siang adalah laki-laki, shift siang misalnya perempuan, dan shift pagi adalah laki-laki gantian. Itu kan kalau nggak pandemi full day school berarti sampai jam berapa nih Pak? Kalau nggak pandemi. Kita biasanya menutup gerbang itu jam 7.20. 7.20 ya. Sama 7.30 sampai jam 8 kegiatan seperti tadi. Ya pulang pulangnya jam 15.30 setelah sholat asar. Luar biasa ya. Setelah sholat asar. Dan jadi anak-anak alhamdulillah lah karena di sini memang ruangan untuk gerak anak-anak lumayan banyak lah. Biasanya kita menempatkan anak kelas bawah 1, 2, 3 di sini, kelas atas di belakang. Supaya tidak berbentrok kan, mainnya juga kan beda, kelas bawah dengan kelas atas ya. Permainannya berbeda. Nah, kalau jam istirahat Pak, jam istirahat jam berapa sih kalau full day school nih? Oh iya, kalau lagi full day kita istirahat itu ada 2 kali. Ada 2 ya. Yang pertama jam istirahat pukul 9.30. Ya, 9.30 sampai jam 10. Sampai 10. Ya, setengah jam. Kemudian istirahat untuk yang kedua kalinya yaitu jam 12.15. 12.15. Ya, 12.15. Itu sholat dulu biasanya ya. Setelah sholat baru makan. Makannya pun dari catering catering di sini. Di sini ya. Kita menyediakan di sini. Kebetulan di sini juga sudah ada ahli gizinya. Ya. Jadi insya Allah terkontrol lah. Terkontrol ya Pak. Berarti catering ini diberikan pada saat jam istirahat 2 kali atau pada sekali? Cuma sekali. Sekali ya. Sekali. Jadi kalau yang jam istirahat yang pertama itu anak jajan aja. Jajan ya. Yang di kantin juga ya. Disediakan ya. Oke. Siap. Nah, Pak Otang, makasih banyak waktunya Kak Ivan udah dikasih waktu untuk review sekolah. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel review sekolah yang akan membahas sekolah-sekolah hijau berat. Oke, pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Ivan sekarang udah ada di kelas 6C di SD Al Mutakin. Sekarang udah ada sama siswanya Aisyah ya. Aisyah, Kak Ivan pengen tahu nih, suka dan duka sekolah di Al Mutakin apa sih? Sukanya banyak teman yang asik, terus guru-gurunya baik, ramah, dan membuat aku jadi lebih pintar. Itu ya berarti ya sukanya. Nah, kalau dukanya ada nggak sih? Nggak ada kayaknya. Hampir nggak ada loh ya. Nah, pelajaran dan guru favorit di SD Al Mutakin apa? Pelajaran favoritnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oh my god! Wow! Kalau guru? Semuanya suka, baik-baik soalnya. Luar biasa. Berarti semuanya guru baik-baik ya di SD Al Mutakin. Oke, Aisyah, thank you ya udah Kak Ivan wawancara tentang suasana di SD Al Mutakin. Nah, Kak Ivan sekarang udah sama orang tua dari perwakilan dari kelas 1A dan kelas 3C ya Bu ya. Oke Bu, boleh kenalan Bu? Namanya siapa Bu? Ibu Sri. Ibu Sri dan Ibu? Evelyn. Ibu Evelyn. Bu Sri dan Ibu Evelyn, Kak Ivan mau nanya nih, gimana sih gambaran kesan-kesan menyekolahkan anaknya di SD Al Mutakin? Kesan-kesannya ya bagus ya. Kalau saya kan kebetulan orang sini ya. Jadi yang saya tahu yang saya hitung full day, oke.
paling kita enak ya, nyaman itu di sini. Oke. Dari anak saya yang pertama sampai yang terakhir. Oh, anak pertama sampai yang terakhir sekolahkan di sini ya, luar biasa. Iya. Nah, kalau Ibu Evelyn nih, kan Ibu Evelyn sendiri bukan non dari Tasik ya, Bu ya. Kenapa sih tahu sekolah ini dari mana dan kenapa tertarik menyekolahkan anaknya di SD Al-Mutakin? SD Al-Mutakin ini salah satu sekolah yang terkenal di Tasikmalaya. Saya tahunya dari beberapa kerabat dan juga teman kantornya suami. Saya kebetulan dari Padang. Dari Padang. Suami pindahnya ke sini. Jadi keluarga dan teman-teman merekomendasikan di sini. Nah, berarti sukanya apa sih Bu Evelyn menyekolahkan anak atau ada keunggulan dari SD Al-Mutakin menurut Bu Evelyn atau seperti apa sih? Kebiasaan ya. Kebiasaannya sholat duha, murojaahnya, terus itunya sekolahnya nyaman, lingkungannya sangat nyaman, ibu bapak gurunya sangat friendly, pasti sangat itu care banget sama anak, luar biasa ya. Nah, harapannya apa sih buat Bu Sri dan Bu Evelyn, harapan untuk menyekolahkan anak di sini seperti apa sih harapannya? Agar menjadi anak yang soleh ya, soleh dan soleha. Oke deh, siap Sobat Review Sekolah. Kak Irfan udah bersama Bu Sri dan Bu Evelyn. Terima kasih Bu Evelyn ya dan Bu Sri ya. Oke.